warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai tata cara sholat. Seperti sebelum melakukan sholat, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, salah satu syarat sah sholat itu ialah berwudu. Oke. Setelah kita berwudu dan bersiap, kalau perempuan memakai mukena dengan rapi, baru kita berdiri menghadap kiblat. Ya. Setelah kita berdiri menghadap kiblat, lalu membaca niat. Misalkan kita ingin melakukan sholat maghrib. Sholat maghrib ada berapa rakaat? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Sholat maghrib itu 3 rakaat. Jadi setelah kita bersedekah, lalu kita membaca niat sholat maghrib misalnya. Niat sholat maghrib misalnya. Niatnya lafaznya seperti ini. Usolli fardu maghribi salasa rakaataini adaan lillahi ta'ala. Nah, setelah kita membaca niat tersebut sambil bersedekah, lalu kita mengangkat tangan sambil bertakbir. Allahu Akbar. Lalu melipat kedua tangan di depan. Nah, setelah kita mengangkat takbir, barulah kita membaca doa istiftah. Lalu membaca Al-Fatihah dan membaca ayat pendek, surat-surat pendek. Setelah kita selesai membaca surat pendek tersebut, baru kita melakukan ruku. Yang tahu gerakan ruku gimana? Tahu? Melihat ke mana ruku? Itu sujud. Kalau itu sujud, kalau ruku itu seperti ini. Misalnya kita setelah membaca ayat surat pendek kan, Allahu Akbar. Seperti ini gerakannya. Punggung kita itu harus lurus, harus sejajar. Nah, setelah kita membaca doa ruku, baru kita bangun melakukan iktidal. Sami Allah, membaca doa iktidal. Nah, setelah kita iktidal, baru kita sujud. Nah, sujud. Kalau yang kita coba praktekkan dulu. Gimana? Iya, itu. Nah, setelah sujud pertama, kita duduk, bangun, duduk di antara dua sujud, kan? Duduk seperti ini. Gimana? Seperti kakinya. Duduk. Iya. Ya, kurang lebih seperti inilah ya. Itulah kakinya duduk di antara dua sujud. Nah, setelah duduk di antara dua sujud, lalu kita sujud kembali, sujud yang kedua, ya kan? Nah, pada rakaat pertama, setelah sujud kedua, kita langsung bangun, langsung berdiri, sambil mengangkat takbir kembali. Lalu membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Nah, setelah itu, baru kita melakukan hal yang sama pada rakaat pertama. Seperti ruku, iktidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud. Nah, pada rakaat kedua ini, setelah sujud kedua, kita tidak langsung berdiri, tetapi kita duduk kembali. Duduk kembali setelah sujud yang kedua dan membaca tasyahud awal atau tahiyat awal. Oke? Setelah membaca tahiyat awal, baru kita berdiri kembali. Pada rakaat ketiga ini, pada sholat maghrib, kita hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Tidak perlu membaca surat pendek seperti pada rakaat sebelumnya. Kita hanya membaca surat Al-Fatihah saja dengan suara yang dipelankan sedikit daripada rakaat sebelumnya. Nah, setelah membaca Al-Fatihah, baru kita melakukan hal yang sama pada rakaat sebelumnya, seperti ruku, iktidal, sujud. Nah, pada rakaat ketiga ini, setelah sujud yang kedua, kita duduk kembali. Duduk
yang berbeda. Coba dulu tengok bagaimana kalau sujud pada rakaat ketiga. Yang ini kayak gini, coba kakinya begini, kakinya kayak gini, kakinya coba bisa nggak kayak gini? Kakinya lurus, kaki gini, hampir kayak gini lah, ya kan? Tapi ini diluruskan lagi. Nanti dicoba-coba di rumah ya. Nah, pada duduk ini kita membaca tahiyat akhir. Ya, kita membaca tahiyat akhir. Oke. Nah, setelah tahiyat akhir, barulah kita mengucapkan salam sambil mengalihkan wajah ke kanan dan ke kiri. Seperti ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambil menghadap ke kanan. Lalu ke kiri seperti itu juga. Nah, setelah kita salam barulah kita berdoa. Ya, jadi itulah tata cara sholat. Duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir itu berbeda. Seperti yang dicontohkan sama si Mauli tadi, ya kan? Itu tasyahud awal, kakinya seperti itu. Kalau yang dipraktekkan sama suaminya itu tasyahud akhir. Jadi duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir itu berbeda pada posisi kakinya saja. Jadi dari pelajaran hari ini, kakak harap adik-adik semua dapat menerapkan tata cara sholat ini dengan baik dan benar. Dan kakak harap adik-adik sekalian makin rajin sholatnya, akan biar bisa Allah. Nah, itulah tadi pelajaran kita hari ini mengenai tata cara sholat. Dan kakak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat sekali.